Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 114. Ini adalah hak suami yang paling besar. Dan berdosalah seorang istri apabila meninggalkan kewajiban tersebut. Maka apapun perintah suami, wajib ditaati selama itu. Bukan maksiat. Jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hari Ahmad. Dalam dalil ini wajibnya seorang wanita mentaati suaminya. Yaitu jika seorang wanita mengerjakan 4 perkara yang saya katakan dalam halil tadi, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja dari 8 pintu surga yang disebutkan dalam syariat Islam. Fahimtum. Fahimna Ustadz Ikram. Seru para santri. Ingat untuk para perempuan, maka perempuan yang solihah adalah perempuan yang taat kepada suaminya. Jika kalian para santriwati suatu saat nanti menikah maka harus taat pada suaminya karena itu hukumnya wajib dan jika menaatinya surga untuknya. Ustadz ana mau tanya. Ikram sekilas menatap Hawa yang berada di samping istrinya. Iya Hawa, apa yang ingin kamu tanyakan? Bagaimana jika seorang istri tidak menaati suaminya? Tanyanya. Ceramah singkat malam ini begitu bermanfaat untuknya yang mungkin saja sebentar lagi jodohnya akan segera datang. Bismillah Dr. Adam. Tentunya dosa jika seorang istri tidak menaati perintah suaminya. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami beng. Hari An-Nasai dan Ahmad. Dalam hadits yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang wanita. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu memiliki suami? Wanita itu menjawab, punya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana sikap kamu terhadap suamimu? Wanita itu berkata, aku terus bersungguh-sungguh untuk mentaati suamiku kecuali aku yang tidak mampu ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu adalah surga atau neraka-Mi. Hari Ahmad. Sekarang kamu paham Hawa. Ana paham Ustadz. Syukron untuk jawabannya. Hawa melirik sekilas Dr. Adam yang ikut berada di barisan ketiga para santri putra. Ia dapat melihat senyuman yang tertarik dari sudut bibir pria itu. Oh Tuhan, jantungnya tidak aman. Apa dari kalian ada yang ingin bertanya lagi? Tanya Ikram menatap semua para santrinya. Saya mau tanya Mas, Ustadz. Seru Yulia angkat tangan. Saya Ustadz Ikram. Salah satu santri putra yaitu Zayan mengangkat tangannya. Ya Zayan, apa yang ingin kamu tanyakan? Yulia menggeram penuh kekesalan karena suaminya malah mengabaikannya. Ia sudah kehabisan batas kesabaran. Gue mau buang air besar Ustadz. Gue gak bisa tahan nih. Udah di ujung tanduk. Sontak saja hal itu membuat semua orang di musola tertawa. Mereka kira Zayan yang sudah sejak lama di Kep jadi santri nakal ingin bertanya, ternyata tidak. Astagfirullahaladzim, Zai. Sana cepat pergi ke kamar mandi. Pria yang memakai koko coklat muda itu berlari keluar sambil memegangi pantatnya, dengan wajah yang memerah menahan untuk tidak mengeluarkan suara angin dari sana. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya saya tutup ceramah singkat ini. Mungkin itu saja ceramah singkat hari ini dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sudah jelas suaminya benar-benar mengabaikannya. Ia seperti debu yang tak terlihat dan itu membuatnya semakin kesal. Yulia, kamu mau kemana?
teriak keempat sahabatnya. Yulia memilih abai dan dia malah terus berlari mengejar dua pria yang memakai sarung batik hitam yang akan pergi menuju ke dalam. Masih dengan mukena yang membungkus tubuhnya dan sajadah yang dia jatuh ke atas pundak, Yulia berhenti berjalan lalu mengumpulkan napasnya dalam-dalam. Setelah itu, berteriak sekuat mungkin hingga ludahnya muncrat. Dasar Ustadz menyebalkan. Tukang ngambekan. Pergi aja sana ke sungai Amazon biar dimakan buaya sekalian. Teriaknya, mengambil sandal miliknya dan melemparkannya ke arah suaminya. Sial, tidak kena. Ikram tanpa menoleh pun menghindar saat melihat bayangan dari tanah di mana sandal terlempar ke arahnya. Hidung Yulia kembang kempis, dadanya bahkan naik turun karena napasnya yang tak beraturan saking kesal pada suami dinginnya itu. Yulia ingin pergi karena unek-uneknya sudah dia keluarkan. Namun perkataan suaminya yang berada di jarak 10 meter darinya membuatnya urung. Kamu tidak mau mengambil sandalnya. Antara malu dan semakin kesal Yulia terpaksa mendekat sambil merebut sandal miliknya dari suaminya dengan ekspresi judes. Dasar suami nyebelin. Ikram terkekeh kecil lalu mengusap kepala istrinya. Lucunya, istri siapa ini? Bisa saya bawa tak? Apaannya yang lucu? Dasar suami bunglon. Kamu yang lucu, Zaujati. Yulia terdiam lalu mengerjap 3 kali. Setelah itu dia pergi dengan langkah lebarnya. Apa-apaan coba? Setelah Mas Ubi mengabaikanku sejak tadi, sekarang dia malah berkata-kata manis padaku. Memang dia tuh mirip bunglon. Sikapnya suka berubah-ubah tiba-tiba dan gak bisa ketebak. Pagi ini Maryam telah pulang dan Ustazah Amira memberikan waktu pada santrinya untuk kembali dalam waktu seminggu kemudian. Maryam pergi sendirian pulang ke desa, di mana dia dibesarkan. Maryam adalah anak satu-satunya, dia tidak memiliki saudara. Di desa dia hanya memiliki abah, umi dan keluarga dari abahnya. Terlahir sejak kecil harus mandiri dan selalu bekerja bersama uminya di pasar sebagai penjual sayur-sayuran. Sedangkan abahnya kerja penarik becak, padahal ginjalnya hanya satu karena satu ginjalnya lagi pernah abahnya donorkan pada kakak tetuanya yang kini telah sukses tinggal di Jakarta dan tidak pernah pulang ke desa tempat dia dibesarkan. Kamu kenapa lihat ke gerbang terus, Zai? Tanya Baya menyikul lengannya membuat pria yang memakai sarung batik itu tersentak dari lamunannya. Gak, hati gue cuman gak nyaman aja lihat tuh cewek pulang sendirian. Kirain ada keluarganya yang jemput ternyata nggak ada. Cie gak biasanya kamu perhatiin perempuan Zai. Kamu suka Maryam ya? Goda Rion mencolek dagunya membuat Zayan menepis dengan tatapan sinis. Amit-amit suka sama tuh cewek. Gue cuman heran aja elah. Apalagi ekspresinya yang biasanya ceria nampak sedih kayak bunga layu. Aduh bunga layu gak tuh? Atau kamu siram dengan percikan cinta Zai biar gak layu. Kletak. Zayan yang sudah kesal pada kedua temanmu yang terus menggodanya seketika menampol dahi mereka satu persatu. Congor kalian dijaga, tipe cewek gue tuh yang gak ada satupun dari Maryam. Cek Zai bahasanya kasar pisan kamu teh, sahut Rion tak suka. Terserah gue dong. Mulut-mulut punya gue, bukan punya loh. Yei ari kamu Zai, keras kepala. Tapi jodoh gak tahu kan Zai. Bisa aja Allah membolak-balikan hati kamu terus kamu suka sama Maryam, ucap Baya. Setelah itu menikah, malam pertama, punya anak dan hidup bahagia, lanjut Rion. Setelah mengatakan itu Baya kabur begitu juga dengan Rion, membuat Zayan harus mengejar dengan sarung yang dia angkat ke atas. Sialan kalian. Kalian mau gue jadiin pepes ikan hah? Ampun Zai. Tek henhek. Afwan ada Yulia nyaga? Tanya salah satu santriwati dengan sopan.
Ya gue ada apa ya? Yulia keluar dari asramanya sambil menghapus air matanya. Dia menangis beberapa menit lalu karena kepergian Maryam dan kini tersisa Hawa, Gendis dan Irma. Seminggu tanpa Maryam ia akan merindukan sahabat itu yang selalu menasehatinya dan yang paling dewasa di antara para sahabatnya yang lain. Pagi ini begitu cerah, apalagi dengan pakaian seragam yang begitu amat ia rindukan sudah melekat di tubuhnya. Yulia tidak sabar masuk kelasnya lagi dan belajar seperti biasa. Walaupun tanpa sos Maryam. Kenapa juga ia bersemangat seperti ini? Biasanya ia akan malas-malasan. Entahlah. Jenengan pagi ini dipanggil Bu Nyai suruh ke belakang pesantren. Ada apa ibu mertuanya memanggilnya ke sana? Yulia mendadak cemas dan panik. Apa ia pernah melakukan kesalahan? Apa karena tingkahnya yang kemarin sore manjat pohon menjadi masalah? Mungkin saja. Karenanya pagi ini Kang Abdul dan para santri putra menebang semua pohon perintah langsung dari suaminya. Bahkan telah disetujui oleh Abi Laksa dan Gus Hilmi. Gue akan pergi ke sana. Makasih banyak Erina. Melewati halaman pesantren, Yulia menatap nanar bagaimana sekitar 5 pria mulai menebang pohon yang selalu ia naiki. Hatinya mencelos, ia tidak akan bisa manjat lagi. Kenapa juga suaminya seprotektif ini padanya? Sampai-sampai semua pohon di pesantren harus ditebang. Sesampainya di belakang pesantren yang begitu banyak tanaman sayur-sayuran, Yulia dapat menemukan keberadaan wanita parubaya yang tengah dia cari ternyata sedang duduk di batu besar yang pernah menjadi tempatnya selalu menghafal kitab. Sayang kemari, pinta Umi Husna yang melihat kedatangan menantu kesayangannya. Umi ada apa cari aku? Umi Husna turun dari batu besar itu lalu membawa menantunya ke atas sebuah bukti kecil. Tempat itu sepi dan suara mesin penebang pohon lumayan tidak terdengar terlalu berising. Umi, aku buat salah ya? Maaf Umi, karena aku Mas Ikram suruh Kang Abdul dan para santri tebang semua pohon, cemas Yulia meremas kedua tangannya, namun beberapa detik kemudian matanya sedikit melebar saat perutnya dielus dengan sangat lembut. Dan entah kenapa hatinya menghangat. Kamu gak buat salah sama sekali menantu. Malahan Umi juga setuju semua pohon ditebang biar kamu gak manjat lagi. Umi meminta kamu datang karena Umi hanya ingin menemui kamu aja di sini. Yulia masih menatap tangan keriput ibu mertuanya yang terus mengelus perutnya. Kak, kenapa Umi mengelus perutmu? Gak ada alasan menantu. Cuman Umi gak sabar lihat kamu hamil. Pasti nanti perut kamu akan membesar jika kamu hamil, terus melahirkan keturunan dari keluarga Al-Husain. Wajah Yulia sedikit memucat sampai akhirnya dia bisa mengendalikan diri. Maaf Umi, tapi aku tidak hamil. Umi Husna hanya tersenyum sebagai tanggapan. Kenapa menantu Umi yang cantik ini takut hamil? Ikram cerita ya sama Umi jika aku gak mau hamil. Iya, sayang. Yulia menunduk dalam-dalam, semakin meremas kedua tangannya dengan bibir dia gigit dalam-dalam. Maafkan aku Umi, aku belum siap untuk hamil. Aku takut melahirkan, takut gak bisa jadi ibu yang baik untuk anakku kelak. Dan takut menyakiti anakku nanti. Sudah cukup aku terus menyakiti perasaan Mas Ikram, aku gak bisa lagi menyakiti orang-orang di sekitarku lagi. Umi Husna menghela napas panjang lalu memeluk erat tubuh menantunya. Dia mengerti ketakutan menantunya ini. Ia pun pernah takut, bahkan semua perempuan saat hamil pun selalu takut. Apalagi dulunya ia saat hamil Gus Hilmi ketika usianya masih 17 tahun, karena perjodohan orang tuanya dulu. Sayang, kodrat perempuan itu harus mengandung, melahirkan dan menyusui. Kamu pasti bisa melakukannya. Kenapa harus takut? Ada Umi,
suamimu dan keluarga kamu juga di pesantren dan keluarga dari ayahmu. Semua mendukung kamu dan selalu ada untuk kamu. Kamu hanya takut pada suatu hal yang belum pasti dan udah jelas semuanya hanyalah ketakutanmu saja, karena kami semua akan selalu ada untuk kamu. Maafkan aku Umi. Wanita parubaya itu mengelus pipi menantunya. Kamu tahu sayang Umi, dulu waktu mengandung Hilmi itu waktu Umi baru berusia 17 tahun, dan melahirkan waktu usia 18 tahun. Allah telah mempercayakan Umi untuk menjadi istri dan ibu muda. Umi awalnya takut gak bisa melakukan tugas Umi, namun ketika dijalankan semua baik-baik aja walaupun memang ada rasa lelah, kesal, kecewa, marah. Untungnya dulu Mas Laksa selalu ada untuk Umi, orang-orang terdekat Umi juga. Kita semua mampu menjalankan tugas kita sebagai seorang istri sekaligus ibu, sayang. Tergantung dari sini. Umi Husna menyentuh dada menantunya. Dari hati kita, Ikram selalu ngertiin kamu dan mencoba sebisa mungkin agar menjadi suami yang selalu membuat kamu bahagia. Tolong ngertiin juga suamimu sayang. Mungkin pernikahan ini begitu berat untuk kamu jalani, tapi percayalah jika melakukannya bersama-sama, semuanya akan baik-baik saja. Yulia entah kenapa menangis, dia menutup wajahnya berusaha menyembunyikan kesedihannya. Membuat Umi Husna mengelus kepalanya lembut. Aku istri seburuk itu ya Umi untuk Mas Ikram. Wanita parubaya itu menggeleng. Tidak sayang, kamu istri yang terbaik untuknya. Cuman kamu hanya perlu melihat apa yang suamimu inginkan selama ini. Jangan egois, sayang. Ikhlas akan takdirmu karena semuanya telah diatur oleh Sang Pencipta. Aku hamil Umi? Tanya dengan suara tercekat, memegang dadanya yang terasa sakit. Yulia peka sekarang, perkataan ibu mertuanya mengatakan semua jawabannya. Umi Husna hanya bisa diam. Dia sudah janji untuk tidak mengatakan semuanya. Umi jawab, aku hamil. Umi gak bisa jawab sayang. Jawabannya ada pada suamimu. Tanpa mendengar jawabannya pun Yulia sudah tahu sekarang. Dia sadar, alasan semua pohon ditebang karena ia istri nakal yang selalu manjat pohon. Juga perhatian suaminya, kekhawatiran keluarga pesantren, sekarang ibu mertuanya yang memperjelas semuanya. Lah hamil. Yulia tertawa miris dalam hati. Masih adakah ketidakmungkinan? Masih ada 1% ketidakmungkinan itu terjadi. Sekarang ia akan menemui suaminya agar harapan 1% itu tidak hilang. Maaf Umi. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih atas nasihatnya, insya Allah nasihat Umi aku akan selalu ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi menantu tunggu. Yulia berhenti melangkah, menatap mata teduh ibu mertuanya yang berkaca-kaca menatapnya. Apapun yang terjadi jangan takut. Kamu punya Umi dan orang-orang yang kamu sayangi termasuk suamimu juga. Si Riana hanya diam, dia malah bertanya. Sekarang suamiku ada di mana Umi? Tadi malam Ikram bermalam di dalam, mungkin dia ada di sana. Yulia pergi dengan langkah lebarnya, meninggalkan Umi Husna yang menatap sendu menantunya. Dia mengerti apa yang Yulia rasakan. Ya Rab, semoga Yulia bisa menerima semuanya jika dia tengah mengandung. Baru saja berjalan menuju dalam, Yulia harus berhenti di tengah-tengah saat melihat di jarak 15 meter dari tempatnya menuju dalam, sebuah mobil putih berhenti. Apalagi terlihat orang-orang yang mulai berbisik-bisik di sekitarnya. Wih, mobil siapa itu yang datang ke pesantren kita? Seru salah satu santriwati menunjuk-nunjuk sebuah mobil putih yang baru saja berhenti di depan dalam. Tak lama kemudian orang di dalamnya mulai keluar. Itu mobil dari keluarga pesantren El Fatih yang ada di Jawa Tengah. Masya Allah, lihat Ning Farah cantik pisan. Udah lama banget aku gak lihat dia.
Sekarang udah dewasa dan juga makin cantik berkali-kali lipat. Dulu Ning Farah pernah dijodohkan sama Ustadz Ikram waktu belajar di Kairo, kan? Tanya salah seorang santriwati. Iya. Ngomong-ngomong, kenapa ya keluarga Ning Farah datang ke pesantren kita? Tanya santri lainnya. Aku gak tahu. Tapi ya Allah, Ning Farah cantik banget. Gak ada tandingannya. Masya Allah bidadari dunia. Istri Ustadz Ikram kalah deh kalau disandingin sama Ning Farah. Sergah santri lain dengan penuh semangat. Jelas. Ning Farah itu atitudenya baik banget, kayak Ning Wardah. Gak kayak Yulia yang gak mencerminkan istri seorang Ustadz Ikram gitu. Tambah santri lain dengan setuju. Hei, apa mereka tidak melihatnya? Mentang-mentang ia pendek, seharusnya mereka sadar jika orang yang mereka bicarakan juga ikut mendengar. Sasha, Najwa, maksud lo apa bandingi gue dengan tuh perempuan? Yulia menatap dua santri di depannya yang tingginya beda jauh darinya. Sasha dan Najwa pernah terlibat pertengkaran dulu di pembatas asrama santri, Yulia. Ingat luka yang mereka berikan padanya yang begitu melukai harga dirinya. Apalagi saat membawa-bawa uminya. Dua santriwati yang memakai seragam sama itu berbalik lalu tersentak kaget. Maafkan kami, tapi aku bicara fakta kok. Kalau dibandingkan dengan kamu Ning Farah jelas unggul, ujar Sasha. Dia begitu tidak suka pada Yulia karena pernah terlibat masalah dengan sahabatnya. Iya bener. Lihat Ning Farah bukan hanya cantik tapi dia ilmu agamanya gak diragukan lagi, tentunya atitudenya juga bagus karena terdidik, sahut Najwa menatap sinis Yulia. Dia masih tak terima karena Ustadz Ikram memilih perempuan di hadapannya ini. Ia yang mencintai Ustadz Ikram begitu lama, malah orang lain yang tidak mengerti agama yang dapat. Ya terus kalau dia unggul dari gue memangnya kenapa? Tanya Yulia. Dia tidak merasa minder sama sekali walaupun dua curut di hadapannya ini menatapnya seperti ia kotoran hewan. Kenapa gak bisa jawab? Hei kalian harus sadar, Ustadz Ikram milih gue sejak awal dan sekarang dia udah jadi milik gue sepenuhnya. Kalian mau protes? Sana protes pada takdir yang memihak gue, sahut Yulia membuat Sasha dan Najwa tidak bisa berkata-kata lagi.